Gue jujur, mau nanya ke lu semua. Pakai hati nurani paling dalam yang lu punya. Lu bisa terima nggak? 500.000 orang Indonesia kehilangan pekerjaan, pabrik tutup, keluarga kehilangan penghasilan, cuma gara-gara ada segelintir orang yang pengen melegalkan impor baju bekas ilegal? Coba lu bayangin itu pelan-pelan. 500.000 manusia. Bukan angka di kertas. Itu ayah, ibu, anak, buruh pabrik, tukang jahit, operator mesin, supir logistik, pedagang kecil, semua yang hidupnya nyambung ke industri tekstil. Dan sekarang semua itu mau dikorbankan demi bisnis baju bekas ilegal yang dibungkus dengan dalih UMKM. Gila, ini bukan cuma ngawur, ini ngeri. Yang bikin makin gak masuk akal, dorongan buat melegalkan bisnis ilegal ini datang dari orang yang duduk di DPR, wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyatnya sendiri. Bukan cuma diam, tapi aktif membela. Bahkan minta agar perdagangan baju bekas atau thrifting ini jangan ditutup. Katanya apa? Katanya thrifting bukan ancaman utama UMKM. Katanya data tidak menunjukkan dampak besar. Katanya ini cuma isu yang dibesar-besarkan. Masalahnya, data yang mereka pakai itu data ngaco, hitungannya salah, dan logikanya hancur. Kita lagi hidup di situasi ekonomi yang gak gampang. PHK massal terjadi di mana-mana, industri manufaktur lagi tertekan. Tekstil, yang selama puluhan tahun jadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, sekarang satu persatu ambruk. Pabrik tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, ribuan orang pulang tanpa kepastian. Di kondisi kayak gini, ada orang yang masih punya muka buat bilang, ayo buka keran impor baju bekas ilegal, ayo kita legalkan. Ini bukan kebijakan bodoh lagi, ini kejahatan akal sehat. Impor pakaian bekas itu jelas ilegal. Ini bukan tafsir, bukan opini, ini fakta hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dengan tegas melarang impor pakaian bekas. Kode khasnya jelas, ke 63.090.000 gak ada abu-abu. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena negara ini masih punya industri tekstil, dari hulu sampai hilir. Dari benang, pemintalan, pertenunan, pencelupan, sablon, konveksi, sampai brand lokal. Kalau barang bekas murah dari luar dilegalkan, seluruh rantai ini hancur. Gak ada insentif lagi bikin pabrik di Indonesia. Gak ada alasan investasi, semua kalah harga. Ini logika dasar ekonomi, gak perlu S3 buat ngerti. Tapi lucunya, ada anggota DPR yang tampil pede banget bawa angka. Dia bilang, satu kontainer 40 feet, beratnya 28 ton. Dengan 24.000 kontainer, totalnya 784.000 ton. Kedengeran meyakinkan ya? Padahal salah hitung, 28 ton dikali 24.000, itu bukan 784.000. Tapi 672.000 ton. Hal sesederhana ini aja salah. Terus kita disuruh percaya sama analisis lanjutan mereka. Ini belum ngomong soal isi datanya, ini baru matematika SD. Lalu dia bilang, impor, drifting, ilegal itu cuma 3.600 ton. Kecil katanya, cuma 0,5% dibanding impor tekstil ilegal dari Cina. Coba kita pakai logika waras. Satu kontainer 40 feet, itu rata-rata bisa bawa 25-30 ton pakaian bekas. Kita ambil konservatif 30 ton. 3.600 ton dibagi 30. Ton per kontainer itu artinya cuma sekitar 120 kontainer setahun. Lu serius mau bilang ke gue, ke rakyat Indonesia, bahwa banjir baju bekas ilegal yang kita lihat tiap hari, yang dijual karungan, yang bikin orang rebutan sampai pukul-pukulan, itu cuma datang dari 120 kontainer setahun? Ini bukan gak masuk akal lagi. Ini penghinaan terhadap kecerdasan publik. Lebih parah lagi, ada yang bilang tahun 2021 impor pakaian bekas cuma 7 ton. Tahun 2022 cuma 12 ton. Ini datanya katanya dari kementerian. 7 ton itu apa? Itu bahkan gak sampai satu kontainer. Artinya sepanjang 1 tahun, menurut data ini, Indonesia hampir nggak impor baju bekas sama sekali. Terus barang-barang yang kita lihat di pasar itu datang dari mana? Turun dari langit? Muncul dari dimensi lain? Atau datanya yang sengaja dibikin bodoh? Gua pribadi menolak percaya data kayak gitu. Bukan karena gue sok pinter, tapi karena logika paling dasar bilang ini mustahil. Dan sebagai investor, sebagai orang yang terbiasa baca data, satu hal yang nggak boleh kita lakukan adalah percaya data yang gak nyambung sama realita. Makanya gue cek ke sumber yang lebih netral, ke data internasional kayak Unkomtrade. Kalau Indonesia bilang impor kecil, gue pengen lihat versi negara yang mengekspor. Dan hasilnya jomplang parah. Ambil contoh paling dekat, Malaysia. Menurut data ekspor Malaysia ke Indonesia,
untuk pakaian bekas dengan kode EC 630.900. Tahun 2020 mereka ekspor sekitar 22.000 ton. Tahun 2021 naik jadi sekitar 25.000 ton. Tahun 2022 sekitar 24.000 ton. Tahun 2023 sekitar 19.000 ton. Tahun 2024 naik lagi sekitar 24.000 ton. Ini baru satu negara. Satu. Dan ini data yang dicatat oleh negara pengekspor, bukan Indonesia. Jadi pertanyaannya sederhana. Siapa yang bohong? Masa Malaysia halu masa ngarang angka puluhan ribu ton? Atau Indonesia yang underreport demi melindungi kepentingan tertentu? Kalau dari satu negara aja segitu, lu bisa bayangin kalau digabung dari Singapura, Eropa, Amerika, negara-negara lain. Indonesia ini bukan sekadar pasar, tapi sudah dijadikan tempat sampah global. Dan ada wakil rakyat kita yang setuju dengan itu. Bahkan minta dilegalkan. Katanya demi UMKM. Padahal ini bisnis triliunan. Lu tahu nggak nilai satu kontainer baju bekas itu berapa? Ada investigasi yang nunjukin satu kontainer bisa bernilai sampai 550 juta rupiah. Sekarang kita main hitung-hitungan sederhana. 1000 kontainer sebulan itu 550 miliar. Setahun 6,6 triliun. Dan itu baru asumsi 1000 kontainer. Ini bukan bisnis recehan. Ini bukan pedagang kecil yang kasihan. Ini mafia. Ini jaringan besar. Dan mereka berlindung di balik narasi UMKM buat cari simpati publik. Sementara itu, dampaknya ke industri tekstil lokal nyata dan brutal. Data terakhir menunjukkan tenaga kerja di industri tekstil menyusut sekitar 7,5%. Diperkirakan sampai 520.000 pekerja terancam PHK. Setengah juta orang di negara dengan lapangan kerja terbatas. Di saat ekonomi global nggak pasti. Dan solusinya menurut sebagian wakil rakyat adalah membuka keran impor baju bekas ilegal. Ini namanya deindustrialisasi yang dipercepat oleh kebijakan bodoh. Lebih menyedihkan lagi, isu ini dibelokkan. Sioliola, siapapun yang menolak thrifting itu anti UMKM atau nggak peduli rakyat kecil. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Melindungi industri tekstil lokal itu melindungi jutaan UMKM yang hidup di sekitarnya. Tukang sablon, penjahit rumahan, konveksi kecil, penjual kain, semuanya mati. Kalau pasar dibanjiri barang bekas murah dari luar. Di tengah kekacauan ini, ada satu pejabat yang berdiri di posisi waras dan langsung diserang. Purbaya dengan tegas bilang, yang dia berantas adalah barang ilegal. Dia nggak mau buka pasar buat barang ilegal. Dan ini pernyataan yang seharusnya normal di negara hukum. Tapi justru karena itu, dia digebukin. Diserang opini. Dibikin sioliola anti rakyat. Padahal yang dia lawan itu bisnis triliunan, mafia yang kepentingannya keganggu. Ironisnya, ada juga anggota DPR seperti Andrian Apitupulu yang justru sibuk membela narasi legalisasi. Pakai data yang salah, hitungan yang ngawur, dan logika yang bolong. Ini bukan perbedaan pendapat biasa. Ini perbedaan antara melindungi bangsa atau menjual bangsa. Gue nggak bilang thrifting itu baru ada kemarin sore. Baju bekas sudah lama masuk. Bahkan banyak dari kita pernah pakai, tapi beda cerita ketika negara secara resmi membuka pintu dan melegalkan barang ilegal. Itu sinyal ke dunia bahwa Indonesia siap jadi tempat sampah, siap menerima limbah tekstil negara maju, siap mengorbankan industrinya sendiri demi barang murah jangka pendek. Negara-negara maju itu pintar. Di negara mereka ngurus limbah tekstil mahal. Jadi mereka kirim ke negara berkembang, dibungkus dengan narasi ramah lingkungan dan UMKM. Kita disuruh bangga, padahal kita yang nanggung penyakit, nanggung PHK, nanggung kemiskinan. Makanya gue berdiri jelas di posisi ini. Gue bersama Purbaya, gue bersama pemberantasan impor ilegal. Gue menolak legalisasi thrifting, karena ini bukan soal selera, bukan soal gaya hidup, tapi soal masa depan industri dan pekerjaan jutaan orang Indonesia. Kalau hari ini kita diam, besok pabrik makin banyak tutup, pengangguran makin meledak, dan kita cuma bisa nyesel. Sekarang, gue balikin ke lu. Lu mau Indonesia berdiri di kaki sendiri, atau jadi tempat sampah dunia? Lu mau industri lokal hidup, atau mati pelan-pelan? Pilihannya jelas. Dan sikap lu hari ini penting. Jangan diam. Jangan mau dibodohi data palsu. Jangan mau kalah sama logika tolol. Karena sekali kita kalah, yang mati bukan cuma pabrik, tapi harga diri bangsa.